Kita membaca dari Matius pasal pertama, mari kita membaca Matius 1. Membaca dari ayat 18, kita membaca dan seterusnya, saya baca ya. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah saat yang belum bisa memungkinkan kami untuk berjumpa, bersekutu secara fisik, hadir secara fisik. Kami diberkati Tuhan dengan kemungkinan kami bisa bersama-sama bersekutu melalui media yang ada ini, dan kami mohon supaya segala keterbatasan ini tidak membatasi kami, tidak membatasi Tuhan, khususnya untuk memberikan, mengaruniakan kelimpahan firman-Mu. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami semua pada hari ini. Tuhan memberkati baik hamba-Mu, Tuhan tolong di dalam segala kekurangan kelemahannya. Tuhan memberkati juga setiap kami yang mendengarkan pada saat ini. Kami rindu supaya perenungan ini sungguh-sungguh meaningful bagi setiap dari kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, so ini adalah minggu Advent gitu. Besok kita masuk minggu yang kedua, dan besok pas di kebaktian 1 ya, kita juga akan merenungkan tema yang sama ini dari Matius, yaitu Immanuel ya. Tapi ini sudah direncanakan terlebih dahulu di dalam PA Pemuda dan Profesional. Saudara mengambil tema ini ya. Tema ini secara khusus ya. Ini apa? Kalau saudara membaca ini kan memang diambil dari Injil Matius ya. Kita coba untuk merenungkan bagian ini dari perspektif Injil Matius gitu. Istilah Immanuel itu sendiri kan dari bahasa ini ya, bahasa Ibrani. Saya itu itu kan with, Immanu itu ini dengan sufiks plural orang pertama, meaning us, berarti with, Immanu, with us, L itu Allah, jadi with us is God gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam penekanannya itu dimulai dengan Immanu itu tadi ya, dengan with us gitu ya, with us is God. Ini bukan berarti terus kemudian seperti mengecilkan makna Allah, nama Allah, kok Tuhan ditaruh sebagai hanya akhiran gitu ya. Itu pasti bukan pemikirannya orang Ibrani gitu. Tapi saudara bisa melihat di sini ya excitedness gitu. Ini ada satu kegembiraan. Natal kan memang inti tentang kegembiraan ya. Tapi kegembiraan yang paling utama itu apa? Kalau kita membaca di dalam istilah ini, yaitu karena Allah itu beserta dengan kita ya. Beserta dengan kita gitu. Yang beserta dengan kita itu siapa? Adalah Allah sendiri ya. Dan ini adalah pribadi yang hidup. Dan inilah makna Natal ya, seperti dimengerti oleh orang-orang Yahudi, orang Israel pada saat itu. Jadi kalau sudah membaca di dalam ini ya, di dalam sejarah gereja gitu, sejarah penafsiran teologi Advent ini memang ada kaitan dengan ini ya, penantian kedatangan Yesus yang pertama, which is Natal 2000 tahun lalu itu ya, dengan penantian kedatangan Yesus kembali ya, kelak itu eschatological maksudnya ya.
Jadi di dalam hal ini saudara, kita bisa melihat sebetulnya seluruh kehidupan kita ini ya masa Advent yang ini extended Advent gitu. Ini adalah Advent yang nggak ada berhentinya sebetulnya dalam kehidupan kita sampai Yesus datang kembali gitu. Advent itu kan maksudnya kita menantikan kedatangan Kristus ya. Dari bagi orang 2000 tahun lalu yaitu Advent sebelum Yesus lahir. Sekarang kita berada di dalam satu periode di mana Yesus lahir sudah 2000 tahun lalu. Tapi kita masih menantikan kedatangan Yesus yang terakhir kalinya ya ketika Yesus datang kembali, dan ini juga di dalam hal ini dia masa Advent gitu. Jadi Advent itu sudah itu nggak bisa dipisahkan dengan apa ini namanya ya penghayatan eskatologi gitu. Jadi Natal itu nggak bisa dipisahkan dari eschatological hope ya, eschatological waiting dan seterusnya. Nah, kalender gereja seperti saat ini ya, saudara, ini memang khusus ya, memang khusus gitu, dan setiap tahun kan kita mengulanginya gitu, 4 minggu ini ya sebelum Natal. Tapi ini menjadi satu menjadi satu latihan rohani gitu di dalam kalender gereja seperti sekarang, yang seharusnya itu mengarahkan kita seluruh kehidupan kita itu seharusnya adalah penantian akan kedatangan Kristus kembali gitu. Memang harusnya bukan cuma di dalam bulan ini ya, bulan Desember begini saja, awal Desember gini kita baru ada sikap menantikan kedatangan Kristus kembali, tapi sepanjang bulan-bulan apa saja. Tapi seperti di dalam kalender gereja yang lain, kita juga bisa mengatakan prinsip yang sama ya. Maksudnya kita di periode Lent itu ya, Lent sebelum Jumat Agung itu kita juga observing itu ya, sebelum Lent, lalu kemudian Jumat Agung kita merenungkan, menghayati makna kematian Kristus ya bagi umatnya. Tapi kita tahu, kita percaya merenungkan penderitaan ya, kematian Kristus itu kan seharusnya ya bukan cuma di bulan-bulan waktu Jumat Agung itu kan ya, tapi ini seharusnya ya sepanjang kehidupan kita. So di dalam prinsip yang sama kita diingatkan di dalam hal ini, kita ditajamkan lagi gitu di dalam masa Advent kalender gereja seperti ini, bahwa hidup ini sebetulnya adalah penantian kedatangan Kristus kembali. The good news ya, ini dalam hal ini God with us, Immanuel ini kalau kita ya ini baca dari perspektif paradoxical, already and not yet ya, kan juga sudah already ada cicipannya, tapi juga sekaligus not yet di dalam pengertian kita masih boleh berharap ya. Sama waktu kita bicara tentang kerajaan Allah kan juga seperti itu ya. Kerajaan Allah nggak bisa dibilang belum hadir sama sekali. Maksudnya ada aspek already-nya pasti gitu. Ya di sisi yang lain kita mengatakan kehadirannya itu satu cicipan ya. Istilah cicipan itu menarik ya, soalnya cicipan itu di satu sisi menyatakan bahwa itu adalah satu realita yang sudah terjadi ya. Tapi di sisi yang lain juga mengatakan karena ini cicipan ya, itu belum diberikan semuanya. Jadi ini mendorong kita untuk terus-menerus mengejarnya dan nggak merampas pengharapan kita selama kita masih berada di dalam dunia gitu. Nanti kalau kita di surga ya sudah nggak ada lagi pengharapan seperti kata Paulus ya. Tapi seperti diajarkan selama kita berada di dalam dunia ya, kita ini masih terus-menerus berharap gitu. Berharap akan pemenuhannya. Maksudnya waktu kita berharap itu kita termasuk juga di dalamnya ada lamentasi ya, menyatakan bahwa di dalam kehidupan ini memang nggak sempurna ya, belum sempurna kita menghayati God with us itu belum sempurna gitu. Dan sekali lagi ya, kalender gereja seperti masa Advent ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya untuk merenungkan hal-hal seperti ini gitu. Waktu kita bicara God with us, ini apa artinya gitu, maknanya itu apa di dalam, termasuk juga di dalam pergumulan kita gitu. Ini menjawab pertanyaan apa gitu. Kalau di dalam pemahaman daripada ini ya, perspektif Matius, saudara membaca di situ, ini ada kaitan tidak terpisahkan dengan kedatangan Allah ya di tengah-tengah umatnya. Jadi ini bicara
Immanuel ini bicara juga tentang inkarnasi, ya, firman yang menjadi daging, ya, dan ini menggenapi ini adalah fulfillment daripada tabernakel teologi yang ada di dalam perjanjian lama, ya. Kita sudah pernah bahas sih ini poin ini, ya. Kalau saudara membaca dalam perjanjian lama itu bedanya Israel dengan bangsa lain gitu, ya, karena Israel itu Allahnya itu tinggal bersama dengan mereka. Gitu. Bangsa lain itu Allahnya itu transenden, ya, nun jauh di sana, gitu. Memimpin dari jauh gitu, ya. Tapi Allahnya Israel itu berkemah di tengah-tengah umatnya. Gitu. Nah, ini yang menjadi keunikan daripada iman Israel, ya. Karena Allah mereka itu diam, berkemah, tinggal among his people. Dan ini yang digenapkan di dalam peristiwa Natal sebetulnya. Yesus itu Allah sejati. Allah itu tinggal bersama dengan umatnya. Ya, maka ini istilah Immanuel itu artinya with us is God atau God with us. Ya. Sebetulnya kalau ini secara penerjemahan yang letterlek, betul-betul letterlek, ya, harafiah, ya, itu God with us gitu kan, ya, God with, seperti saudara baca kalau di dalam ini saya baca di mana ini bahasa Inggris tunggu ya saudara, ini saya buka ESV. Kalau saudara membaca di dalam ESV itu kan diterjemahkan ini, ya, they shall call his name Immanuel, which means God with us, ya, God with us. Maksudnya, ya ini nggak ada kata kerjanya gitu, ya, God with us gitu, ya. Memang Imanu lalu L gitu, ya, nggak ada kata kerjanya gitu. Tapi maksudnya seperti biasa kita waktu merenungkan bagian ini, ya, kita bisa menyisipkan, maksudnya God with us itu kan God is with us, ya. Allah, interesting, so, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia juga nggak ada, ya, kata kerjanya. Kan Allah beserta kita gitu, ya. Allah beserta kita. Kita nggak perlu kata kerja di dalam hal ini, ya. Waktu membicarakan terjemahan daripada Immanuel gitu, God with us, Allah dengan kita gitu, ya. God besertanya sendiri sih merupakan kata kerja memang. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sebetulnya strictly speaking kan kita perlu menambahin ini is gitu, ya. Is, kita bisa menekankan God with us itu di dalam predikatnya ini, ya, is with us, maksudnya Allah itu beserta dengan kita, ya. Tapi kita juga bisa menekankan di dalam perspektif bahwa yang beserta dengan kita, yang bersama dengan kita, yang dengan kita itu adalah Allah sendiri, ya. Maksudnya Allah di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Yesus ini pribadi Yesus yang pribadi kedua Allah Tritunggal, itu dia beserta atau bersama dengan kita. Nah, saudara, seperti kita ini, ya, Pak, saudara mungkin juga sudah pernah dengar, ya, ini penting sekali, ya, framing ini penting sekali untuk Matius gitu, karena saudara membaca Immanuel motif ini bukan cuma muncul di bagian pertama, gitu. Kenapa kita bilang frame? Frame sudah tahu, ya, bingkai, maksudnya itu dia itu muncul di pertama tapi juga di terakhir, terakhir pasal yang ke-28, ya. Nah, kita coba baca bagian ini, ya, karena ini penting sekali untuk Matius itu. 28 ayat 20, ya. Saya baca, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menyertai murid-muridnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi seluruh Injil Matius itu ditutup dengan motif Immanuel ini sebetulnya gitu, dan dimulai juga dengan ini penggenapan daripada janji perjanjian lama gitu, ya, ini Immanuel. Jadi Matius itu mau kitabnya ini, Injilnya ini dibaca di dalam framing ini, Immanuel gitu. Nah, tentu saja bukan berarti, ya, seperti saudara tahu Matius 28 ini bukan berhenti di sini kan ceritanya, tapi ini menjadi cerita gereja gitu. Maksudnya ini adalah cerita yang akan terus-menerus berlanjut di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya, yaitu saya menikmati penyertaan Allah ini di dalam kehidupan kita. Saudara, ini kalimat yang boleh saja, ya, terdengar let's say somehow sudah borderline
klise gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam hidup ya, again di dalam saat-saat seperti ini, kita bisa menguji gitu ya di dalam saat seperti ini. Yang paling kita rindukan untuk menyertai kita atau bersama dengan kita itu sebetulnya apa gitu. Betul nggak kita ini bisa mencukupkan diri dengan penyertaan kehadiran Allah gitu. Murid-murid ini ya, saya ini di dalam Matius 28 ini kan mereka diutus untuk memberitakan Injil, diutus untuk memuridkan ya seluruh bangsa dan sebagainya. Mereka diperlengkapi dengan apa, saya? Mereka bukan diperlengkapi dengan fasilitas gitu. Mereka bukan diperlengkapi dengan koneksi-koneksi yang akan menolong mereka untuk lebih smooth gitu, maksudnya untuk melakukan missionary work, bukan gitu. Tapi mereka ini diperlengkapi dengan otoritas Kristus, ya eksusia, otoritas Kristus, dan Kristus yang berotoritas itu menyertai mereka. Jadi pekerjaan yang dilakukan di sini tidak lain tidak bukan itu dilakukan di dalam kuasa atau di dalam otoritasnya Kristus. Jadi dari sini saudara bisa melihat bahwa istilah Immanuel ini ya might sound rather pakai istilah ini ya. Kalau kita pakai ini ya metafor gender gitu ya, somehow seperti kayak feminin gitu, somehow gitu ya. Karena kita disertai, kita dipeluk, ya kita didampingi, ya kita bisa merasa seperti menikmati gitu ya. Tapi jangan lupa kalau saudara membaca dari perspektif pasal yang ke-28 ya, ini bukan disertai terus kemudian kita nikmati sendiri, kita merasa dipeluk, kita merasa nyaman, merasa orang Jerman pakai istilah geborgen ya, itu agak susah diterjemahinnya. Geborgenheit itu perasaan secure karena dipeluk gitu saya, karena dilindungi ya, karena diprotek, itu namanya Geborgenheit gitu. Bukan cuma itu saya, tapi ini ada Immanuel ini ada kaitannya dengan pengutusan gitu, ada kaitannya dengan kepercayaan bahwa Kristus itu adalah Kristus yang berkuasa, dia memiliki otoritas ya di sorga dan di bumi, dan karena itu ya, karena kepada Kristus, kepada Yesus diberikan segala eksusia, segala kuasa, otoritas di sorga dan di bumi. Karena itu ya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara melihat di sini again motif Immanuel itu bukan hanya untuk dihayati, Tuhan menyertai saya, Tuhan ada bersama dengan saya ada di dalam pelukan tangan. Nah, itu nggak salah sih, nggak salah memang ya. Tapi jangan melupakan perspektif pasal ke-28 gitu ya. Atau sebetulnya ya, kalau mau seperti dikatakan di dalam komentari ya, rather dibalik ya sudah. Karena kita ini seringkali bicara ini kan ya. Pertama bicara kita dipeluk terlebih dahulu, kita dilindungi terlebih dahulu, kita diprotek, terus kemudian kita bilang, jangan lupa menginjili, ya, jangan lupa memuridkan orang, jangan lupa mengajar, jangan lupa bersaksi. Terus kemudian ternyata banyak luputnya gitu ya, Ada penafsiran seperti ini saya mengatakan ya, dan mungkin juga bukan baru untuk saudara gitu. Justru janji Tuhan ini ya, penyertaan ini ya, itu bukan sesuatu yang merupakan ini bukan di dalam pengertian kayak down payment force code di depan gitu ya, saudara saya kasih ini dulu gitu misalnya ya. Nanti ya terserah kamu sih, lu kalau mau pergi ya pergi, nggak pergi ya sayang sekali kamu nggak pergi gitu ya. Maksudnya bukan dalam pengertian itu tapi ini adalah janji penyertaan yang diberikan. Yaitu ketika gereja itu pergi menjadikan semua bangsa itu murid-murid Kristus, membaptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang diperintahkan Yesus kepada murid-murid. Jadi saudara mengerti ya maksudnya. Ini bukan gini kesulitannya ya. Kalau kita mengatakan ini satu force code yang diberikan di depan gitu. Sesuatu yang diberikan terlebih dahulu. Ya saudara tahu lah ya ini kesulitannya. Orang terus kemudian tertidur gitu, salah gitu, menghayati dengan salah. Mereka terus kemudian menjadi tidak appreciate gitu, tenggelam di dalam so-called penyertaan ilahi, tapi nggak pergi juga gitu ya.
Maka kesulitan penafsiran seperti ini ya, sekali lagi ya, mungkin memang perlu dikoreksi gitu. Ini bukan sesuatu yang apa ya, regardless, unconditionally, apapun keadaanmu gitu ya, engkau pergi nggak pergi, memuridkan nggak memuridkan, pokoknya Yesus menyertai kamu. Gitu. Kalau saudara baca di dalam Matius 28 itu bukan itu, saya bukan gitu. Tapi ini adalah satu janji yang nggak bisa dipisahkan ya, yang justru juga kita menghayatinya ya, kita mengalaminya, kita menikmatinya itu paling puncak gitu. Kapan? Yaitu waktu terjadi ini pemuritan itu. Waktu kita mengajarkan apa yang diperintahkan Kristus kepada jemaatnya, kepada gerejanya. Sehingga kalau kita berpikir seperti ini ya, kita nggak sembarangan nggak sembarangan berdoa, nggak sembarangan minta supaya Tuhan itu bersama dengan kita ya. Tuhan itu always with us gitu ya. Saya spontaneous teringat dengan cerita ini sudah bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu jatuh kepada superstitious ya. Jadi mereka ini jadi nggak peduli lagi mereka taat atau nggak taat, menyenangkan Tuhan atau nggak menyenangkan Tuhan. Pokoknya mereka percaya kalau perang bawa tabut perjanjian itu pasti menang karena ini kehadiran Allah ada di situ. Itu loh saya cerita anak-anaknya Eli itu kan ya. Berperang melawan Filistin lalu mereka bawa tabut perjanjian. Mereka pikir ya sudah ini kan kehadiran Allah ada di sini. Kalau terus kemudian ini dibawa ya menang lah harusnya. Tetapi Tuhan itu nggak membiarkan dirinya itu dipermainkan seperti ini. Ini bukan satu klaim tentang penyertaan Tuhan yang pokoknya bagaimana dia harus menyertai saya, regardless saya hidup benar, hidup nggak benar, menginjili nggak menginjili, memuridkan nggak memuridkan, pokoknya janji Immanuel yaitu Tuhan beserta dengan kita gitu. Saudara membaca di dalam cerita itu Israel kalah waktu itu. Israel kalah. Jadi ini apa artinya? Apakah Tuhan tidak connected lagi? Nggak related lagi dengan tabut perjanjian. Nah ini ambigu ya, soalnya kalau sudah membaca di dalam cerita itu, karena setelah tabut perjanjian itu ditaruh di kuil Dagon deh, itu patung Dagon itu jatuh gitu. Sudah mengerti ya ambiguitas ini maksudnya. Satu sisi ya Yahweh nggak membiarkan dirinya itu dipermainkan oleh Israel yang diwakili oleh anak-anak Eli ini, dengan diwakili oleh tabut perjanjian. Jadi Yahweh ini seperti kayak seolah-olah jadi satu jin yang terkurung di dalam tabut perjanjian gitu ya. Oh bukan, dia itu transcendence. Dia nggak bisa dipermainkan seperti itu, dia berdaulat. Dan hari itu ya dia mengizinkan Israel dikalahkan oleh Filistin. Tetapi dia tetap menyatakan dirinya sebagai Yahweh ya, yang tidak kalah terhadap Dagon. Buktinya yaitu Dagon itu kuil, Dagon itu patung, Dagon itu runtuh ya, seolah bersembah sujud di dalam hal ini ya, maksudnya kepada Allahnya Israel. Nah, saudara melihat di dalam hal ini ya, kita bisa belajar apa sih dari cerita itu ya? Maksudnya kalau kita mau kaitkan dengan Immanuel. Immanuel itu adalah janji Tuhan, ya betul ini janji Tuhan gitu ya. Tapi ini bukan janji yang terus kemudian tanpa melibatkan partisipasi tanggung jawab kita, ketaatan kita dan sebagainya gitu. Kita jangan mengerti Immanuel di dalam pengertian seperti itu gitu ya. Kita gampang saja berdoa untuk hal apapun yang kita kerjakan ya, kita minta itu penyertaan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita ya. Jangan-jangan kita lebih mirip anak-anak Eli yang bawa tabut perjanjian itu ya. Kita pikir dengan doa seperti itu ya, Tuhan pasti akan ikut bersama dengan saya kemanapun saya pergi gitu ya. Tuhan akan beserta dengan saya gitu. Pertanyaannya sekali lagi saya, ini kalau dibaca dari perspektif Matius 28, kita sendiri mengerjakan bagian kita atau tidak? Apakah kita juga tertarik menyertai Tuhan gitu? Atau kita kita cuma secara asimetris minta Tuhan selalu menyertai kita, tapi kita sendiri juga nggak pernah tertarik untuk mengikut Tuhan sebagai murid-muridnya, juga nggak pergi untuk menjadikan semua bangsa itu murid-muridnya, nggak mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang diberitakan Kristus, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini menjadi satu perenungan di masa Advent ini ya. Jangan secara unfair kita klaim janji Allah ya,
memang ini janji Allah betul ya, Allah menyertai, bahkan sudah digenapi gitu. Tapi jangan lupa gitu ya, jangan lupa di dalam ini Matius 28 ya. Matius 28 bukan cerita Natal sih sebetulnya gitu ya. Tapi saya sengaja angkat ini karena ini ada kaitan motif ya, Immanuel dan seluruh Injil Matius itu mau dibaca di dalam bingkai ini saya. Yesus yang adalah Allah yang sejati itu bersama dengan umatnya. Nah sekarang kita ini ya saya membahas satu ya mungkin aspek yang lain lagi. Kalau saudara membaca di sini ini ada dua nama sebetulnya yang disebut di sini ya, yaitu satu itu adalah Yesus ya, Yesus, dan di sini diberikan keterangan kalau saudara membaca di dalam pasal yang pertama itu ya, ini ayat yang ke-21 ya. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Yesus yaitu dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian bicara ini Immanuel, yaitu apa? Ya, God with us ini ya. Jadi di dalam hal ini saya Matius itu mengundang ya pembacaan ya, termasuk saudara dan saya, untuk kita merenungkan ya, kita menghayati natur dari misi yang dikerjakan, yang diemban oleh Sang Mesias ini ya. Misinya Kristus ya, misi Sang Mesias ini sebetulnya apa gitu. Sekali lagi ya saudara, ini kita nggak bisa memisahkan dua hal ini ya, God with us, Immanuel, dengan nama Yesus yang artinya adalah dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa disebut God with us ya? Ini bukan cuma sekedar solidaritas itu definitely sesuatu banget lah gitu ya saudara. Banyak orang nggak bisa bersolidaritas. Saya minggu lalu di kebaktian 2 sudah ini menjelaskan keindahan perspektif daripada Sakaria pasal yang ke-9 ya gitu ya. Salah satu tekanannya adalah ya solidaritas ini ya, solidaritas Kristus itu di tengah-tengah umatnya. Maksudnya kita ini ya saya bukan low view of solidarity. Solidaritas itu sesuatu banget sih gitu. Cuma yang kita mau katakan adalah begini saya, solidaritas pun juga ada keterbatasannya, ada limitasinya gitu ya. Kalau ini bukan sekedar with us, so pokoknya bersama begitu saja gitu ya. Ini Immanuel tuh nggak bisa dipisahkan dari nama Yesus. Meskipun kedua hal ini dua nama yang lain ya, dua nama berbeda maksud saya gitu. Yesus, Immanuel gitu. Maksudnya Immanuel, God with us, ini kita nggak bisa pisahkan daripada pengertian Yesus yang artinya dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Klasik ya saya dalam hal ini ya. Dosa itulah yang membuat kita itu nggak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Gitu. Karena itu Immanuel itu nggak mungkin tanpa nama Yesus. Nama Immanuel nggak mungkin tanpa Yesus. Kalau kita hanya merenungkan Tuhan bersama dengan kita, ya kita bersama dengan Tuhan, tapi kemudian nggak ada deliverance, nggak ada pembebasan, nggak ada dibebaskan dari dosa ini ya. Ya, bagaimana supaya kita menikmati ini ya, penyertaan Tuhan itu. Maksudnya begini saudara coba bayangkan deh, Israel di Mesir gitu ya, Israel di Mesir. Ya oke, Israel di Mesir. Terus kalau Tuhan ada bersama dengan mereka juga di Mesir, tapi mereka tetap di Mesir. Jadi poinnya apa sih? Ada sesuatu yang tetap kurang kan ya di sini kan ya. Saudara mengerti kan maksudnya? Tuhan menyertai itu maksudnya apa? Tuhan menyertai dengan membebaskan mereka ini keluar daripada bondage gitu. Mengeluarkan mereka daripada keterikatan-keterikatan ini gitu. Kita nggak bisa bicara God with us tanpa deliverance from bondage. Nggak bisa, sudah nggak bisa gitu. Apalagi lebih kacau lagi ya, kita nggak bisa bicara Tuhan menyertai kita, tapi kita masih tetap menikmati bondage lagi gitu ya. Nggak mungkin itu, kita nggak bisa bicara Allah yang menyertai kita, yang beserta dengan kita, tapi kita tetap berada di dalam bondage, nggak mau dibebaskan gitu. Dibebaskan tapi juga nggak mengerti natur daripada pembebasan itu apa. Gitu. Maka saudara melihat di sini ya, justru di dalam Exodus saudara melihat ini ya, tabernakel teologi ya itu, let's say pinjem ya bahasa Matius Immanuel motif ya.
itu kan diberikan kepada Israel justru setelah mereka dibebaskan dari Egyptian bondage kan. Waktu mereka dipimpin keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, lalu kemudian Allah itu berkemah bersama dengan mereka. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Cerita ini, Allah yang menyertai mereka, itu kan setelah mereka dikeluarkan dari Mesir. Saudara nggak pernah baca cerita di Mesir pun Allah juga menyertai mereka. Allah juga berkemah di tengah. Nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada gitu. Bondage ya itu bondage gitu. Bondage itu bondage dan dikeluarkan dari bondage. Nah ini baru bicara tentang penyertaan Allah ya, kehadiran Allah yang khusus. Kita nggak bilang Allah itu nggak maha hadir di Mesir, bukan itu ya saya poinnya. Allah tetap maha hadir di Mesir. Ya ada Allah nggak? Ya ada. Tapi ini bicara perspektif kehadiran yang berbeda. Jadi poinnya apa saya? Sekali lagi ya mengulangi dia. Kalau kita merenungkan Immanuel ya, God with us, saudara jangan merenungkan so parsial dan disintegrated daripada title yang lain. Dan yang penting untuk Matius 1 ini title yang paling dekat dengan Immanuel ini adalah Yesus. Tapi ini bukan cuma sekedar nama di dalam pengertian what is the name ala Shakespeare gitu ya, bukan. Tapi ini artinya adalah Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Sudah mengerti ya? Waktu kita dibebaskan oleh Yesus ya, menyelamatkan kita dari dosa. Nah, disitulah saya kita sungguh-sungguh mengerti itu apa artinya itu Immanuel. Dengan kata lain, saya dosa itu merusak penghayatan kita akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sulit untuk appreciate Immanuel, God with us ya, kalau kita masih di dalam bondage of sin ini gitu. Makanya sekali lagi ya, Immanuel itu nggak bisa dipisahkan daripada nama Yesus ini ya. Dan bukan cuma sekedar nama di dalam pengertian modern, tapi penghayatan maknanya apa? Yaitu bahwa Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Justru kita berpisah dengan dosa, kita bisa menikmati kehadiran Allah, penyertaan Allah, despite in the wilderness. Despite di padang gurun gitu ya, despite di dalam satu keadaan yang katakanlah ya nggak terlalu menjanjikan, rather kering kerontang. Tapi inilah natur daripada misi yang diemban oleh Sang Mesias, oleh Kristus. Lalu ada poin apa lagi? Biasanya orang memperdebatkan ini ya tentang apa? Kutipannya Matius yang bicara tentang anak darah di dalam ayat 23 gitu ya, karena terjemahan ini perawan dan sebagainya, terus ada perbandingan dengan LXX terjemahan bahasa Yunani gitu ya, memang pakai istilah itu, tapi di dalam bahasa Ibraninya sebetulnya istilahnya nggak persis itu dan sebagainya. Itu seringkali menjadi satu perdebatan yang let's say apa ini ya cukup rumit gitu. Mungkin ini di PA aja kali ya, saya di PA umum kali kalau ada kesempatan kita bisa deal bagian ini, tapi saya lebih mau menyoroti ini dari perspektif inti dari Old Testament ya, Perjanjian Lama gitu. Ada again as usual ya, ada perspektif yang beautiful. Kalau kita melihat ini ya Pak, rujukan di dalam Perjanjian Lama itu di dalam hal ini Yesaya ya pasal yang ke-7, kalau kita baca Yesaya pasal ke-7. Saya membaca bersama saudara. Kita membaca ayat 15-17 ya. 15-17. Yesaya pasal 7 ya. Kita membaca ini pemberitaan mengenai Immanuel ya, di sini ya. LAI memberikan judul itu. Saya membaca ayat 15 atau dari 14 ya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, nah ini ya, perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, ini ayat 14. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti, akan ditinggalkan kosong. 17 Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur.
Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur dan seterusnya. Sudah bisa baca sendiri ya. Nah, kalau sudah membaca dari perspektif ini ya, nubuatan di dalam Yesaya 7 ini menarik saya. Anak yang akan disebut Immanuel ya, kita again seperti kita waktu bahasa karya ya, saya mengingatkan di situ. Kita jangan buru-buru langsung dengan perspektif kristologis ya. Ini adalah ayat yang ya penggenapan itu mesianik betul gitu ya. Tapi di dalam konteks pada saat itu sendiri itu sudah memiliki meaning. Maksudnya Immanuel yang dimaksud di sini menurut Yesaya ya di dalam pasal 7 ini segera akan dilahirkan dan bertumbuh bahkan ya, bertumbuh. Kalau sudah baca 15-17 ini saya ada aspek presentis pada saat itu gitu, bukan cuma futuris ya, tapi ada aspek presentis juga. Nah, apa supaya kita bisa pelajari ya dari konsep ini? Berarti supaya ini meskipun kita percaya penggenapannya puncak itu adalah di dalam Kristus, di dalam ini ya, diri Sang Mesias di dalam Immanuel itu yaitu Yesus Kristus ini. Tetapi paling enggak kita bisa belajar dengan ini ya, dengan ternyata Immanuel ini juga di dalam zamannya Yesaya gitu. Berarti ini kita membaca pattern ini ya, pola ini ya, ini recurring, ini sesuatu yang muncul terus berulang ya, sepanjang sejarah keselamatan Allah. Sekali lagi saya, Immanuel ini ya, sekalipun puncaknya itu betul ya di dalam diri pribadi Yesus Kristus ya, betul kita nggak merubah ini gitu. Tetapi sudah bisa melihat di situ dengan konteks Yesaya 7 itu ya, ini ternyata ya motif Immanuel ini ya, ini adalah satu motif atau karya Allah yang always recurring repeatedly gitu ya. Ini muncul terus-menerus ya di dalam sejarah keselamatan Allah. Bagaimana Allah itu berurusan dengan umatnya. Jadi ini bukan berarti terus kemudian di dalam perjanjian lama dipending terus nggak pernah ada yang namanya Immanuel, nggak pernah ada yang namanya Allah bersama dengan umatnya. Oh, Allah sudah bersama dengan umatnya, termasuk di dalam perjanjian lama gitu. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi memang betul mencapai klimaksnya pada kelahiran Yesus Kristus betul gitu. Nah, sekarang Yesus itu sudah terangkat ke sorga ya. Kita menantikan kedatangannya kembali ya. Immanuel di dalam pengertian itu, di mana kita betul-betul fully dibebaskan daripada dosa kita. Waktu kita nggak bisa berdosa lagi, kelak gitu. Immanuel, eschatological Immanuel. Ya, dan di sini dan sekarang kita menanti ya di dalam hal ini. Tapi di dalam penantian ini pun kita boleh berharap ya recurring pattern ini tadi gitu. Hopefully saya menjelaskan nggak terlalu sulit ya. Ini agak kompleks sih memang tapi hopefully bukan ini ya, bukan terlalu rumit untuk dimengerti gitu. Poinnya adalah begini waktu kita memikirkan tentang Immanuel ya, Allah yang among his people yang bersama dengan umatnya. Ini bukan cuma di dalam waktu Kristus itu di situ saja gitu. Terus sebelumnya nggak pernah ada dan sesudahnya juga nggak pernah ada. Pokoknya ya di dalam masa inkarnasi Kristus itu saja gitu misalnya. Alkitab nggak mengerti secara demikian tapi ini adalah pattern yang terus-menerus berulang sepanjang sejarah bagaimana Allah itu berurusan dengan umatnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagi kita, bagi saudara dan saya, kita juga bisa menikmati janji ini ya, Immanuel, God with us, juga termasuk sebagai recurring pattern yang ya terjadi juga di dalam zaman kita. Despite ya kita masih menantikan kedatangan Kristus kembali. Karena ini adalah sesuatu yang bahkan sebelum Yesus berinkarnasi, tapi secara cicipannya itu sudah diberikan di dalam zaman Yesaya, meskipun Yesus belum berinkarnasi, saudara mengerti maksudnya ya. Nah sekarang setelah Yesus dia terangkat ke sorga ya bersama dengan Allah Bapa di sini dan sekarang ya kita juga boleh menghayati ini recurring pattern ini, Immanuel ya, Allah yang beserta dengan kita. Seperti janji yang diberikan di dalam janji dan perintah ya actually di dalam Matius 28 itu ya. Ini kan kalimat yang dikatakan Yesus ya sebelum terangkat ke sorga gitu. Setelah dia mengatakan kalimat itu ya dia terangkat ke sorga gitu ya. Tapi
Kemudian dia mengatakan kalimat itu, segala kuasa ya, diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Lalu pergilah ya, jadikan semua bangsa muridku dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara melihat di situ Yesus terangkat ke sorga ya, ada janji Immanuel. Nah, bagaimana kita menghayati ini ya di dalam kehidupan kita? Again, ya bukan tanpa amanat agung ya, dan juga bukan tanpa tadi yang kita bilang, bukan tanpa melepaskannya dengan title Yesus ya, maknanya yaitu kita yang dibebaskan, diselamatkan dari dosa. Karena bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Allah kalau kita nggak ada realita kehidupan yang sungguh-sungguh dibebaskan dari dosa di dalam hal ini ya. Bagaimana bisa bicara Immanuel sementara masih berada di Mesir gitu ibaratnya. Nah, mungkin poin terakhir deh saya, poin terakhir kita. Nah di sini kalau saudara melihat seperti yang dikutip oleh Matius ya di sini, ini mengikuti LXX ya, ayat 23. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Immanuel. Nah ini again kalau saudara bandingkan ya dengan mana tadi ayat yang ke-14 ya, ada sedikit perbedaan ya. Saya baca di dalam ini ya, Yesaya 7 ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel ya. Ia. Tapi di sini kalau sudah baca Matius ya, ini again LXX, behold the virgin shall conceive and bear a son and they shall call his name Immanuel. They. Jadi dari singular di sini saya ini jadi plural ya. Apa ini artinya saya singular plural ya, penafsiran sederhana kita bisa tafsir ini ya. Oh berarti ini komunal gitu ya, komunal bukan cuma satu orang tapi komunal ya, good komunal memang gitu ya. Tapi komunal ini poinnya apa gitu? Siapa ini orang-orang? The people ini siapa? Ya. Again, balik lagi kepada tadi ya. Nama Yesus. Tidak lain tidak bukan adalah mereka ya plural, mereka yang dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Jadi sekali lagi saya, memang ini nggak bisa dipisahkan gitu. Dan ini bukan cuma sekedar pengakuan pribadi, tapi pengakuan komunal ya, Allah beserta kita ya. Needless to say itu God with us, bukan with me kan di sini ya. God with us gitu. Bukan cuma with us, tapi yang confess, yang mengaku ini, yang memberitakan, yang proclaim juga adalah a we ya, instead of a he gitu. Ini adalah kami, kita gitu, the people. Jadi poin yang terakhir ini mengatakan apa sih saya? Kita nggak bisa menghayati Immanuel ini secara individual, saya nggak bisa gitu. Maksudnya at least bukan dari perspektif Matius gitu. Perspektif Matius itu dikatakan they ya, di sini dikatakan they shall call his name Immanuel. Maksudnya begini loh saya, kalau misalnya kita ganti lah, mau tetap mempertahankan seperti yang ada di dalam versi Yesaya ya, itu kan he shall call his name Immanuel. He-nya itu kira-kira siapa di sini? Ya he atau she lah gitu, misalnya singular. Ya kalau enggak Yusuf ya Maria gitu kan ya, jelaskan ya. Ya orang tuanya lah. Kalau he ya Yusuf. Kalau she ya itu Mary gitu dalam hal ini ya. He shall atau she shall call his name Immanuel. Tetapi di sini dikatakan they shall call his name Immanuel. Kenapa kok jadi rame-rame sekarang yang menyebut dia Immanuel? Again, tidak lain tidak bukan mereka yang menyebut dia Immanuel ini karena mengerti saya, pengalaman dibebaskan keluar dari dosa ya. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati ya. Apa artinya true deliverance by Christ? Itu mereka mengerti, dan orang-orang inilah ya yang menyebut Yesus itu Immanuel. Nah, sekali lagi ya saya, ini tadi kita mengatakan, makanya kita nggak bisa mengerti Immanuel ini hanya di dalam pengertian force code di depan gitu ya. Itu
Oke, Tuhan menyertai kamu. Jadi Tuhan menyertai kamu terlebih dahulu gitu ya. Nanti tergantung kamu sih, kamu mau pergi atau enggak memberitakan Injil atau apa itu ya terserah lu lah, lu sadar sendiri lah. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan menyertai kamu terlebih dahulu. Ini bisa misleading saya kalau kita mengerti seperti ini, karena kalau menurut perspektif Matius, they shall call his name Immanuel ya. Mereka, nah ini adalah mereka yang dibebaskan dari dosa itu. Jadi ini bukan tanpa pengalaman dibebaskan dari dosa. Mereka yang menyebut dia itu Immanuel, karena mereka ini mengalami, mereka sungguh-sungguh dibebaskan dari dosa. Sekali lagi ya, kita nggak bisa memisahkan Immanuel nama ini dari nama Yesus, dan bukan cuma sekedar nama urusannya, tapi ini loh, artinya apa Yesus itu? Yaitu dia yang menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan mereka inilah saya akan menyebut Yesus itu Immanuel. Nah, saya teringat dengan again kalau bisa kaitkan dengan cerita bangsa Israel itu dibebaskan dari Mesir ya. Itu Tuhan mengatakan kepada Musa ya. Dikatakan di situ tandanya apa ya? Tandanya itu dikatakan bahwa tandanya kamu akan menyembah beribadah kepadaku di gunung ini, di padang gurun ya. Nah ini kan menarik ya. Saudara coba bayangkan ya, saudara diutus oleh Tuhan di dalam posisi Musa. Terus kemudian tandanya apa Tuhan? Tandanya gitu ya. Tandanya kalau saudara tanda, saudara expect tanda itu sesuatu yang sebelum saudara menaati pengutusan Tuhan gitu kan ya, harusnya kan ya. Saudara mengerti kan poin ini. Kalau saudara misalnya saudara perlu tanda, saya perlu tanda ini Tuhan. Betul, saya memang harus membebaskan bangsa Israel. Saya betul-betul, saya perlu tanda darimu Tuhan. Lalu saudara expect tanda apa? Pasti tanda yang diberikan oleh Tuhan sebelum saudara sebagai Musa gitu ya, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, betul kan ya? Ini sangat logikal kan seperti itu. Tapi ternyata Tuhan mengatakan tandanya itu apa? Tandanya kamu akan menyembah kepadaku, beribadah kepadaku di gunung ini. Loh, ini jadi saya bisa tahu bagaimana dong Tuhan, ini saya minta tanda kok, saya perlu tanda. Kok tandanya justru setelah itu terjadi, setelah dibebaskan, ini sudah justru kalau sudah membebaskan sudah nggak perlu tanda lagi gitu ya. Seperti kayak rada reasonable ya Tuhan ini, gimana sih? Kasih tanda, saya perlu tanda itu sebelumnya gitu supaya saya yakin bahwa saya betul-betul yang harus membebaskan. Memang saya yang diutus oleh Tuhan, tapi Tuhan memberikan tandanya setelah Musa itu taat. Setelah Musa betul-betul menjalankan perintah Tuhan ya, berbicara kepada Firaun ya, menegur Firaun, minta Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Lalu tandanya apa? Ya nanti setelah bebas kamu akan beribadah di tempat ini gitu kan ya. Ini brilian ya, saya model seperti ini brilian gitu. Maksudnya di dalam hal apa saya? Itu tanda itu diberikan ya, bukan tanpa ketaatan kita. Nah, saya ingin pakai prinsip yang ini, saya mirip sekali ya dengan Immanuel. Gitu. Kita nggak bisa mengerti Immanuel itu sebagai satu tanda yang terus kemudian diberikan terlebih dahulu. Oke Tuhan kasih saya penyertaannya dulu deh, kasih saya dulu deh penyertaannya. Nanti setelah itu ntar saya pikir-pikir lagi deh. Saya mau pergi menginjili atau apa, tapi pokoknya penyertaan datang dulu aja gitu ya. Tidak, saya tidak gitu. Penyertaan itu adalah konfirmasi ya, tanda ya, ini mirip di dalam pattern yang sama. Kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. Setelah Musa taat dan betul-betul Israel itu keluar dari Mesir, setelah itu ada tanda itu mengkonfirmasi. Ini tanda yang ditaruh di belakang, bukan tanda yang ditaruh sebelumnya. Immanuel, saudara juga bisa mengerti di dalam pengertian itu ya. They shall call his name Immanuel. Siapa yang bisa menyebut ya Yesus ini Immanuel? Tidak lain, tidak bukan adalah mereka yang di dalam kehidupannya itu sungguh-sungguh telah menikmati, ya, mengerti apa artinya dibebaskan dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Mereka itu yang menyebut ini adalah Immanuel. Gitu. Mereka yang memberitakan Injil, mereka yang menjadikan semua bangsa itu murid Kristus, mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Kristus ya kepada murid-muridnya. Mereka inilah ya, mereka ini yang boleh menyebut call his name Immanuel. Jadi ini bukan sembarang menyebut nama ya tanpa ketaatan, tanpa melakukan perintah yang diberikan oleh Yesus, tapi ini nama yang
menjadi janji betul gitu ya, janji again, tapi yang bukan tanpa keterlibatan kita gitu. Bukan tanpa partisipasi saudara dan saya di dalam melakukan kehendak Tuhan ya. Kiranya perenungan ini boleh membawa kita untuk lebih mengerti ya, di dalam masa Advent ini khususnya waktu kita mengenal Dia itu adalah Immanuel, apa itu artinya. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.